Yoho, selamat datang di channel Diope Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, Brook merupakan karakter yang dimunculkan pada arc Thriller Bark. Kemunculannya pertama kali dalam dunia One Piece merupakan kejadian yang sangat lucu, di mana seluruh kru tepi jerami, terutama Nami dan Usopp, ketakutan melihat seorang tengkorak yang bisa berbicara. Brook merupakan orang yang pandai menggunakan alat musik. Ia juga bisa menggunakan piano dan bisa menggunakan biola, layaknya karakter perempuan yang hadir pada anime Shigatsu wa Kimi no Uso, yakni Kaori. Pertanyaannya adalah, apakah Brook pernah mengobrol dengan Kaori di alam barzah? Sungguh sebuah pertanyaan yang beda server. Namun tenang, kali ini kita akan membicarakan mengenai siapakah musuh yang paling cocok dilawan oleh Brook ketika melawan bajak laut Kurohige. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diope Anime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Brook memakan buah setan Yomi Yomi Nomi, yang akhirnya membuat ia bisa hidup kembali dari kematian. Keistimewaan dari buah setan ini adalah Brook bisa mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya sendiri dan berkeliling dengan menembus dinding-dinding layaknya setan yang sering kita jumpai pada film-film. Brook juga sesekali menakut-nakuti musuhnya menggunakan kemampuan buah setannya ini. Dan seperti yang telah kita perkirakan, bahwa di masa depan, kelompok kru tepi jerami akan melawan bajak laut Kurohige. Sehingga pertanyaannya, kira-kira siapakah musuh yang akan dilawan oleh Brook? Eiichiro Oda sebetulnya belum pernah menunjukkan bahwa Brook yang dalam posisi jiwa itu mengalami kesakitan atau semacamnya. Eiichiro Oda hanya memperlihatkan Brook yang tulangnya rusak-rusak. Dan pada saat arc Whole Cake Island, homies juga sama seperti Brook, yakni para homies bisa disakiti dan bahkan bisa dibunuh jika orang lain menghancurkan wajahnya, yang artinya ini masih mengandung unsur fisik. Sedangkan akankah Eiichiro Oda menghadirkan pertempuran yang berbeda ketika Brook melawan salah satu dari bajak laut Kurohige? Sepertinya iya. Dan kebanyakan orang-orang menganggap bahwa Brook di masa depan akan melawan Vasco Shoot. Jadi, apa yang membuat pertarungan mereka berdua spesial? Jika kita membaca ulang arc Whole Cake Island, di arc tersebut kita mungkin bisa berkata bahwa Brook adalah MVP-nya. Ia mengalami banyak pertempuran, dan ia juga pada akhirnya bisa menggunakan jiwanya itu untuk bertempur. Buah setan Vasco Shoot. Kita semua tahu bahwa sepertinya bajak laut Kurohige berniat untuk membuat bajak laut dengan para petingginya yang memiliki buah setan yang sekiranya sangat berguna untuk bertempur. Dan pada Color Spirit Chapter 902, Eiichiro Oda pada Color Spirit ini mengusung tema Ghostbuster. Namun dalam Sweet Buster, di sana terdapat banyak homies yang berfisik makanan sedang dihancurkan oleh Luffy. Hampir semuanya di sini bertemakan makanan, seperti ice cream, kue, bahkan di sini juga terdapat kue jahe. Di sana juga terdapat awan yang sedang menyaksikan Luffy menghancurkan para makanan. Namun rasanya awan ini masih bisa dimaklumi karena dia memang salah satu unsur yang ada dalam arc Whole Cake Island. Sehingga hal yang paling membuat kami tersentil mengenai Color Spirit ini adalah si makanan hijau ini. Apakah ia makanan? Apakah ia adalah slime? Tapi yang jelas ia memiliki pose layaknya sedang menakut-nakuti. Eiichiro Oda juga menggambar wajah yang sebenarnya tidak terlalu membuat kita takut. Justru dia seperti makhluk yang ngantuk. Dan mungkin nakama ketika melihat wajahnya seperti pernah melihatnya entah itu di jalan pasar minggu atau ketika pulang ke rumah. Ya benar, Oda menggambar wajah makhluk ini menyerupai wajah Vasco Shoot. Mulai dari mata, hidung, mulut dan lidahnya. Color Spirit ini bertemakan Sweet Buster, yang sepertinya terinspirasi dari Ghostbuster. Dan dalam film Ghostbuster ada karakter yang bernama Slimers. Ya, wujudnya hantu atau setan ini merupakan wujud yang sangat populer, yang sepertinya kami pikir Vasco Shoot akan memakan buah setan yang setidaknya membuat ia menjadi hantu yang mirip seperti Slimer. Slimer juga dalam film-film dikenal sebagai orang yang rakus akan makanan. Ia memiliki perawakan yang agak gendut. Sedangkan Vasco Shoot sendiri memiliki julukan sebagai pemabuk berat, yang karena konsep bajak laut Kurohige merupakan bajak laut sungguhan, di mana mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kerakusan yang Oda taruh pada Vasco Shoot bukanlah rakus makanan, melainkan minuman yang seharusnya tidak kita minum. Dan kami pikir, Slimer Vasco Shoot sepertinya akan menjadi buah setan yang bertipe Paramecia, atau mungkin buah setan Logia. Karena jika kita melihat pada film Ghostbuster,
Slimer merupakan hantu ektoplasma murni. Terkadang Eiichiro Oda menempatkan karakter antagonis dengan sesuatu yang unik, yang biasanya kita memerlukan beberapa waktu untuk terbiasa dengan keunikan karakter tersebut. Seperti pada karakter Treble. Treble merupakan karakter yang menurut kami agak menjijikan karena terdapat ingus di sana. Dan Vasco Shot memiliki wajah pemabuk yang mungkin ini akan menjadi hantu yang hebat namun berbalut komedi. Sedangkan Brook sendiri juga suka membuat lelucon mengenai keberadaan dia yang sudah mati. Sangat jarang Eiichiro Oda memperlihatkan Brook takut pada hantu, karena biasanya justru ialah yang menakut-nakuti orang banyak. Tapi sepertinya Eiichiro Oda akan memberikan benefit khusus pada buah setan milik Vasco Shot ini, yang mana dia mampu masuk atau merasuki orang-orang yang agak lemah. Sejauh ini, jiwa atau hantu Brook hanya bisa kembali pada jiwanya sendiri, sehingga Vasco Shot ini satu langkah lebih maju. Yang mana jika ia bisa merasuki seseorang, ini juga relevan dengan dua pengguna buah setan bajak laut Kurohige yang mengusung tema diam-diam membunuh, yakni Katarina Devon dan Shiryu. Katarina Devon memiliki buah setan yang dimana ia bisa mengcopy seluruh penampilan seseorang, sedangkan Shiryu, ia merupakan pendekar pedang yang haus darah yang memiliki kemampuan tembus pandang. Sehingga jika Vasco Shot adalah seseorang hantu yang bisa merasuki tubuh seseorang, sepertinya agak relevan dengan dua karakter yang kami sebutkan tadi. Eiichiro Oda jarang membuat pertempuran Brook dalam mode hantunya. Dan pada Arc Wall Cake Island, kita dapat melihat Brook yang menggunakan jiwa atau hantunya untuk bertempur. Kita tidak tahu apakah dalam mode hantu itu Brook bisa terluka atau tidak. Tapi setidaknya kita bisa tahu bahwa Brook bukan hanya mengembangkan skill bermusiknya atau berpedangnya saja, tapi juga ia mengembangkan hantu atau jiwa miliknya. Pertanyaannya adalah, kenapa Eiichiro Oda melakukan ini? Apakah Eiichiro Oda melakukan ini dengan sengaja? Karena di masa depan, Brook akan mendapatkan musuh yang bernamakan hantu juga, yakni Vasco Shot, sang ektoplasma Slimer. Ngomong-ngomong, mengenai teori Brook sang necromancer itu, kami lupa mengingatkan satu hal, bahwa jiwa yang Brook bangkitkan itu sepertinya harus setingkat atau sekuat jiwa Brook itu sendiri. Dan biasanya dalam beberapa cerita, berapa lama wujud jiwa yang dibangkitkan oleh sang necromancer itu tergantung seberapa hebat ilmu sang necromancernya. Jadi, itu saja teori kami mengenai pertempuran hantu versus hantu, Brook versus Vasco Shot. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya, seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silahkan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai case One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan promonya belum sampai di sini. Setiap pembelian case-nya akan mendapatkan satu masker secara gratis. Promo masker ini hanya berlaku sampai tanggal 30 April. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.